Hai, selamat datang kembali di channel ARF Crochet, channel yang akan membahas serba-serbi tentang rajut crochet. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat rompi. Kali ini saya akan menggunakan benang katun susu, milk cotton 4 play, dan menggunakan hakpen ukuran 6/0 atau 3,5 mm. Sekarang saya akan mulai membuat granny-nya. Jadi pertama saya akan membuat magic ring. Tambahkan 1 rantai. Kemudian saya akan membuat 16 DC. Buat 16 DC di dalam magic ringnya ya teman-teman. 1, 2, 3. Kita buat sampai 16 dulu. Saya sudah selesai membuat 16 DC di dalam magic ringnya. Kemudian sekarang kita tarik untuk ujung magic ringnya. Maka akan seperti ini. Kemudian benang ini kita slip stitch di loop yang pertama. Kita slip stitch di loop DC pertama ya teman-teman. Kalau ini kan tadi kan permulaan 1 rantai, tidak kita hitung. Kita slip stitch di loop DC pertama. Kita slip stitch, kita tambahkan 1 rantai. Kemudian saya akan membuat DC together, DC top di masing-masing loopnya. 2 DC top di masing-masing loop. Jadi langkahnya seperti ini ya teman-teman. DC tapi setengah dulu. Baru setelah 2 kali DC kita tarik 1 kali. Kemudian tambahkan 1 rantai. Kita buat 2 DC top lagi di loop depannya. Tarik, tambahkan 1 rantai. Kemudian kita buat 2 DC top lagi. Tarik 1 rantai. 2 DC top di loop depannya lagi. Seperti ini, terus menerus sampai nanti ujung sini. Jadi nanti akan ada 16 DC top. DC top-nya untuk yang baris 2 ini 2 ya teman-teman, 2 DC top di masing-masing loop dan tambahkan 1 rantai. Kita buat dulu sampai 16 DC top sampai ujung sini. Kita buat dulu. Teman-teman, saya sudah selesai membuat 16 DC top. Jadi masing-masing toknya 2 DC, kita tok jadi 1. Kita isikan di masing-masing loop. Jadi ada 16 DC top. Kemudian kita lakukan slip stitch di DC top yang pertama. Di sini kita slip stitch. Kita tambahkan 1 rantai. Kemudian untuk baris ketiga, saya akan membuat DC top lagi tapi 3 DC top. 1, 2, 3, baru kita tarik, kita tambahkan 2 rantai. Kalau tadi di baris 2, kita tambahkan 1 rantai, untuk di baris 3 ini kita tambahkan 2 rantai. Kemudian kita buat 3 DC top lagi. Jadi di sela-sela baris 2, sela-sela 2 DC top baris 2, tadi yang kita kasih tambahan 1 rantai, kita masukkan di situ. Kita buat sini ya teman-teman. 3 DC top, 1,
2, 3, baru kita tarik, tambahkan 2 rantai. Kita buat 3 DC tok lagi, kita masukkan di sini di sela-selanya. 1, 2, 3. Tarik, tambah 2 rantai. Seperti ini. Lakukan seperti itu terus-menerus sampai nanti di sini, teman-teman. Jadi nanti akan ada 16 DC tok, tapi untuk baris 3 ini toknya kan 3 DC ya teman-teman. 3 DC tambahkan 2 rantai, 3 DC tambahkan 2 rantai, seperti itu terus menerus. Nanti sampai di sini kita isi. Jadi nanti akan ada 16 DC tok. Kita buat dulu untuk baris 3, jangan lupa polanya 3 DC tok tambahkan 2 rantai. Kita buat dulu sampai sini ya teman-teman ya. Teman-teman, saya sudah selesai membuat 16 DC tok, 3 DC tok 2 rantai ya teman-teman untuk baris ketiganya. Ini saya sudah selesai sampai sini. Jadi ini sudah ada 16 DC tok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sampai sini saya akan lakukan slip stitch di loop yang tok pertama seperti tadi baris kedua. Seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan 1 rantai seperti biasanya. Untuk baris keempat ini kita akan mulai membuat bentuknya menjadi kotak. Kalau ini kan masih lingkaran, grannynya masih lingkaran. Sekarang kita akan mulai membuat kotak. Langkah pertama, untuk baris yang pertama di sini, ini kita isi dengan bukan baris pertama, maaf. Untuk lubang yang pertama di sini, ini saya akan isi menggunakan 3 HDC. 1, 2, 3. 3 HDC. Kemudian tambahkan 1 rantai. Kemudian untuk di lubang depannya yang sini, kita buat 3 SC. 1, 2, 3. 3 SC ya teman-teman. Kemudian di lubang depannya ini kita buat 3 DC, tapi setelah 3 SC tadi tambahkan 1 rantai dulu. Kemudian kita buat 3 HDC lagi di sini. 1, 2, 3, tambahkan 1 rantai. Kemudian di lubang depannya kita akan buat DC, 3 DC tapi 2 kali. Jadi gini, 3 DC ya. 1, 2, 3. Kemudian tambahkan 1 rantai dulu. Kita buat 3 DC lagi di lubang yang sama. Jadi ini nanti yang akan membuat sikunya, siku kotaknya. Seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Jadi 3 HDC, 1 rantai, 3 SC, 1 rantai, 3 HDC, 1 rantai. Kemudian di lubang yang sini kita isi dengan 3 DC, 1 rantai, 3 DC tapi di lubang yang sama untuk DC-nya. Jadi ini nanti yang akan membuat grannynya menjadi kotak. Untuk mulai lubang yang mulai depan sini kita ikuti pola seperti yang ini, berulang dari sini. Jadi ini mulai nanti HDC, 3 HDC, tambahkan 1 rantai, 3 SC, tambahkan 1 rantai, 3 HDC lagi, tambahkan 1 rantai. Kemudian nanti di lubang sini kita ikuti pola yang ini, yang DC. Jadi 3 DC, tambahkan 1 rantai, 3 DC lagi tapi di lubang yang sama ini. Jadi polanya persis berulang seperti ini. Kita lakukan dulu, mulai lubang yang ini, ikuti yang ini ya teman-teman. Jadi nanti kita akan lakukan pola ini sebanyak 4 kali. Jadi 1, 2, 3,
4 sampai nanti ketemu lagi di sini. Ini nanti bentuknya sudah kotak. Jadi kuncinya di sini di siku yang 3 DC, satu rantai 3 DC di satu lubang yang sama. Itu nanti akan membentuk siku. Tapi untuk yang mulai sini, teman-teman perlu perhatikan bahwa polanya tidak sama. Polanya adalah HDC, SC, HDC, baru DC. Nanti tujuannya biar geraninya ini bisa lurus seperti ini. Kita buat dulu ya teman-teman. Kesininya kita ikuti pola yang ini. Saya sudah selesai membuat 4 sisi ya teman-teman. Jadi nanti jadinya seperti ini. Jadi ini baru saja saya sampai ke sini di 3 DC, 1 rantai dan 3 DC. Sekarang saya akan slip stitch di loop pertama HDC yang tadi pertama kali saya buat. Di sini loopnya, slip stitch, tambahkan 1 rantai. Nah, untuk baris ke 1, 2, 3, 4, 5, untuk baris kelima saya akan mengisi masing-masing lubang. Lubang tuh yang tadi kita kasih tambahan 1 rantai itu ya teman-teman. Jadi di sini, di sini, di sini, di sini juga. Ini kita isi masing-masing dengan 3 DC. Kita isi dengan 3 DC, kemudian tambahkan 1 rantai. Ini 3 DC dulu ya teman-teman. 3 DC, 1, 2, 3, tambahkan 1 rantai, kemudian lubang depannya di sini kita isi 3 DC juga. Untuk baris kelima ini pakainya DC semua. Hanya baris keempat tadi yang kita pakai HDC, SC, dan DC. Untuk baris 5 kita pakai DC semua. Masing-masing lubang kita isi dengan 3 DC. Kemudian tambahkan 1 rantai, 3 DC lagi, untuk lubang yang di sini di ujung yang tadi kita isi 3 DC 1 rantai 3 DC dalam 1 lubang, itu kita isi sama persis dengan baris sebelumnya. Jadi setiap di siku kita isi dengan 3 DC 1 rantai 3 DC di 1 lubang. Itu nanti akan membentuk siku graninya. Jadi 3 DC, 1, 2, 3, kemudian 3 DC lagi. Tadi sudah saya tambahkan 1 rantai. Nah, jadinya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi kita isi dengan 3 DC semua. 3 DC tambahkan 1 rantai, 3 DC tambahkan 1 rantai. Hanya di ujung sini 1 lubang kita isi dengan 3 DC, 1 rantai 3 DC. Jadi ini nanti akan membentuk siku seperti ini. Kita buat seperti itu terus menerus nanti sampai sini. Nanti ketemunya di siku sini kita buat 3 DC, 1 rantai 3 DC. Kalau yang bagian lurusnya sini masing-masing lubang ini, masing-masing lubang kita isi dengan 3 DC. Kita buat dulu teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Baris kelima saya sudah selesai. Sampai sini, kemudian saya akan slip stitch di loop pertama yang sini. Tambahkan 1 rantai dulu. Kemudian untuk baris ke-6 itu sama dengan baris ke-5. Jadi masing-masing lubang ini kita isi dengan 3 DC dan tambahkan 1 rantai. Hanya saja nanti di bagian yang siku, 4 siku ini, yang tadi baris ke-5 itu 3 DC 1 rantai 3 DC. Untuk baris ke-6 itu 3 DC 2 rantai
3 DC. Jadi rantainya 2 kali. Itu nanti gunanya untuk penyambungan. Jadi pada saat penyambungan masing-masing grani di bagian ujung itu tujuannya nanti agar hasilnya tuh lebih rapi. Jadi rantainya 2. Jadi 3 DC 2 rantai 3 DC. Di sini ya teman-teman, jadi setelah 3 DC di lubang yang sini, kita tambahkan 1 rantai, kemudian di lubang ini, tadi kan di baris kelima itu kan 3 DC, 1 rantai 3 DC. Nah untuk baris ke-6 ini, di masing-masing pojok ininya, masing-masing sikunya, kita buat 3 DC, tambahkannya 2 rantai, bukan 1 rantai tapi 2 rantai, khusus baris 6 saja. Tambahkan 3 DC lagi. Seperti ini. Jadi masing-masing lubang tetap kita isi dengan 3 DC, tambahkan 1 rantai, 3 DC lagi, tambahkan 1 rantai, 3 DC lagi, seperti itu terus sampai di sini. Kemudian kita tambahkan 1 rantai seperti tadi. Kemudian untuk di sikunya, di ujungnya sini, yang tadi di baris kelima itu 3 DC, 1 rantai 3 DC. Untuk baris 6 ini kita buat 3 DC, rantainya 2. 3 DC, 2 rantai, 3 DC. Ini nanti akan kita pakai pada saat penyambungan karena 2 sisi, ada sisi sini dan sisi sini. Nanti rantainya fungsinya 1 untuk menyambung bagian sini, satunya lagi untuk menyambung bagian sini. Nanti setelah ini akan saya jelaskan untuk teknik penyambungannya. Sekarang kita buat dulu graninya, kita buat dulu, kita selesaikan sampai sini. Jangan lupa di masing-masing ujung sini sikunya 3 DC, 2 rantai, 3 DC. Kita buat dulu teman-teman. Seperti ini teman-teman, saya sudah selesai. Kemudian saya akan membuat slip stitch seperti biasa. Di loop yang pertama tadi, sekarang saya tambahkan 1 rantai biar tidak mudah lepas. Saya akan potong. Sudah selesai 1 grani. Saya akan membuat 18 grani untuk rompi ini, untuk vase ini. Saya akan buat 18 grani, nanti akan kita sambung-sambungkan. Kita buat dulu 18 grani ya teman-teman, polanya seperti ini sama persis. Kita buat 18 biji dulu, 18 buah grani ya. Kita buat dulu teman-teman, 18. Teman-teman, saya sudah selesai membuat 18 grani. Ini di sini 9. Jadi nanti bagian depan 9 grani, bagian belakang 9 grani. Jadi ini saya taruh di sini 9 dulu untuk bagian depannya. Nanti bagian belakangnya sama persis, kita sambungkan 9 grani juga seperti ini, 3 kanan kiri, 3-nya ke atas seperti itu. Sekarang kita akan mulai menyambung untuk masing-masing grani. Jadi 9 depan, 9 8. Sekarang kita akan mulai menyambung untuk masing-masing graninya. Saya akan mulai menyambung. Saya menggunakan jarum tapestri. Jadi benangnya kita masukkan dulu ke jarumnya ya teman-teman. Kemudian untuk menyambung, ini kan tadi gini, ini bagian depan, kemudian bagian depannya kita satukan dulu karena saya akan menyambung dari sisi belakang. Untuk mulainya sebenarnya bisa dari mana aja, bisa dari sisi sini, sini, terserah teman-teman. Tapi kali ini saya akan menunjukkan nanti khususnya di bagian siku. Jadi saya akan mulai dari sini. Jadi langkahnya hanya kita temukan loop
bagian tapestri, loop bagian gerani yang satu dengan loop gerani satunya menggunakan jarum tapestri. Jadi seperti ini. Kelihatan ya teman-teman? Kemudian benangnya kita sisakan agak panjang. Nanti untuk mengunci atau bisa kita sisipkan. Kemudian untuk yang pertama ini kita lakukan 2 kali agar kuat untuk sambungannya. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan loop depannya. Jadi ini prinsipnya hanya jarumnya tapestri itu masuk di gerani yang satu, kita lanjutkan dengan memasukkan jarum di loop gerani yang depannya, yang satunya. Seperti ini. Jelas nggak ya teman-teman? Kok kayak agak blur ya iniku ya? Tapi jelas ya. Jadi intinya kita masukkan jarum tapestrinya itu ke loop gerani yang satu dengan gerani yang satunya. Nah, kemudian di sini di ujung yang tadi kan ada 2 rantai ya teman-teman. Ada 2 rantai. Itu untuk sisi sini kita masukkan ke rantai yang pertama. Yang jadi kan ada 2 rantai. Nah, rantai yang satu itu kita pakai untuk yang sisi sini. Nanti rantai yang satunya kita pakai pada saat kita menyambung ke arah yang sini. Jadi kita masukkan ke rantai yang satu dulu, baru kita masukkan ke rantai satunya lagi, tapi sisi yang satunya, ke gerani satunya. Seperti ini. Nah, ini kan untuk 2 gerani dulu ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini, nanti akan rata gitu. Nah, ini nanti kalau tergantung teman-teman mau menyambungkannya itu, misalnya ini ke sini ke bawah atau misalnya gini-gini. Misalnya ke atas gini ya. Ke atas gini. Berarti kan ini nanti misalnya ini kan ketemu dengan gerani selanjutnya, misalnya seperti itu. Seperti ini. Nah, nanti berarti dari sini kita akan lanjutkan dulu. Seperti ini. Nah, nanti kita langsung ke rantai sini, loop 1 ya, gerani 1 ke loop gerani selanjutnya. Seperti ini teman-teman. Nah, jadinya kan nanti nyambung. Kalau misalnya habis habis ke gerani selanjutnya yang seperti ini bisa kita lakukan 2 kali biar lebih kuat. Seperti ini. Kemudian lanjut seperti tadi. Jadi loop gerani yang pertama, kita masukkan loop gerani yang kedua, kita pakai jarum tapestri, kita tarik. Seperti itu terus menerus sampai nanti semua gerani, 9 gerani ini bisa tersambung. Kita sambung dulu ya teman-teman ya. Teman-teman, saya sudah selesai menyambung 9 gerani. Jadi 1, 2, 3, 3 ke samping, 3 ke atas. 9 gerani sudah saya sambung. Sekarang saya akan mulai membuat bagian atas, bagian leher, bagian kerah ya teman-teman. Saya akan mulai dari sini. Saya akan membuat 3 DC di masing-masing lubang. Jadi pertama saya akan membuat 1 DC dulu di sini. 1 DC, 1 rantai. Kemudian di sini di lubang yang sini saya akan buat 3 DC.
1 rantai, 3 DC lagi. Jadi polanya yang pertama tadi 1 DC dulu. Di sini di ujung 1 DC dulu. Kemudian 1 rantai 3 DC, 1 rantai 3 DC, seperti itu terus sampai nanti di ujung sini teman-teman, di ujung gerani yang pertama ini, di sini aja. Nanti ujungnya di sini. Jadi kita buat dulu 1 rantai 3 DC, 1 rantai 3 DC sampai sini. Kemudian nanti kan di sini berarti 3 DC ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 rantai. Kemudian di ujung sini ini kita buat 1 DC. Seperti ini ya teman-teman. Jadi tadi kan pertama di sini kan 1 DC, kemudian 1 rantai 3 DC seperti itu terus sampai sini. Ini kan sudah 3 DC. Saya sudah menambahkan 1 rantai. Kemudian di ujung sini saya hanya akan membuat 1 DC. Seperti ini. Kemudian untuk baris kedua, tambahkan 1 rantai, balik dulu. Nah, kemudian saya akan membuat 3 DC lagi di sini teman-teman. Tapi karena kita langsung akan membuat di sini, maka rantai di sini saya akan tambahkan 2. Atau tadi sebelum dibalik teman-teman mau buat 3 rantai langsung juga tidak apa-apa. Kemudian di sini saya akan membuat 3 DC lagi. 1 DC, 1 rantai maaf, 3 DC, 1 rantai, 3 DC, buat seperti itu terus menerus sampai ujung sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini saya sudah sampai sini. Tadi kan naiknya di sini, tambahkan 3 rantai tadi, kemudian langsung 3 DC di sini. Saya sudah sampai ujung sini. Kemudian untuk paling akhir di sini, setelah 3 DC ini, saya akan tambahkan 1 DC. Kemudian kita masukkan ke loop yang tadi kita naik baris sebelumnya ya teman-teman. Jadi biar lurus. Nah, seperti ini. Jadi di sisi yang sini, sisi yang samping yang sini, ini nanti akan lurus ke atas. Tapi yang sisi satunya sini nanti akan menyerong seperti ini teman-teman. Jadi kita buat seperti ini sampai 5 row, 5 baris dulu. Kalau yang sisi sini tetap biasa, tambahkan 1 rantai. Kemudian kalau sudah seperti ini kan tambahkan 1 DC dulu. Kemudian tambahkan 1 rantai. Kemudian 3 DC di lubang selanjutnya. 1 rantai. 3 DC. Seperti itu terus menerus sampai nanti 3 DC di sini. 3 DC di sini ya teman-teman, di lubang yang terakhir ini. Nah, nanti di sini kita akan buat seperti ini lagi. Jadi nyerong nanti ya. Ntar kita buat aja ya teman-teman lebih jelas. Nah, ini saya sudah sampai di lubang yang terakhir, baris ketiga. Kemudian di sini, ya teman-teman, saya akan buat 1 DC saja. Tambahkan 1 rantai dulu. Kemudian 1 DC kita taruh di sini. Seperti ini. Kemudian tambahkan 1 rantai, kita balik.
Atau teman-teman langsung mau tambahkan 3 rantai tidak apa-apa, tapi kalau saya suka seperti itu ya. Jadi 1 rantai dibalik dulu, kemudian tambahkan 2 rantai, kemudian 3 DC di lubang depannya. Jadi seperti itu terus menerus sampai 5 baris saja. Ini kan sudah kelihatan kalau ini naiknya nyerong ya teman-teman. Nih semakin ke atas semakin menyerong. Kita buat dulu, nanti sampai ujung sini lurus ya teman-teman, maksudnya tidak serong seperti ini. Kita buat bolak-balik sampai 5 baris. Buat dulu. Saya sudah sampai di baris kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi menyerong seperti ini, naik semakin menyerong. Mulai baris ke-6 saya tidak akan membuat serong lagi. Jadi mulai baris ke-6 ini nanti rajutannya bentuknya lurus ke atas. Tambahkan 1 rantai dulu. Kemudian langsung kita buat 3 DC di sini. Tambahkan 1 rantai, 3 DC lagi di lubang selanjutnya. 1 rantai, 3 DC lagi. Tambahkan 1 rantai lagi, 3 DC lagi. 1 rantai lagi. 3 DC, kemudian ini di akhiran tambahkan 1 DC, kita masukkan ke loop bawahnya. Nah seperti ini. Untuk baris ke-6 seperti ini, kita buat lurus seperti ini, jadi tidak nyerong lagi sampai baris ke-11. Jadi dari baris ke-6 sampai baris ke-11 polanya lurus ke atas ya teman-teman, tidak ada nyerong seperti baris 1 sampai baris 5. Jadi kita ulangi saja terus menerus. Kalau di ujung yang seperti ini tambahkan 1 DC dulu, kemudian 1 rantai, baru 3 DC, tambahkan 1 rantai, 3 DC lagi di lubang selanjutnya, tambahkan 1 rantai, 3 DC lagi, tambahkan 1 rantai lagi, 3 DC lagi. Nah, karena ini kan di sini 3 DC-nya ya teman-teman, tambahkan 1 rantai, maka di ujung sini hanya akan ada 1 DC. Biar lurus, tambahkan 1 rantai, naik, langsung diisi sini 3 DC. Seperti itu terus menerus sampai nanti baris ke 11. Kita buat dulu ya teman-teman. Saya sudah selesai membuat sisi kanan dan kiri untuk bagian kerahnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kan tadi dari baris 1 sampai ke 5 itu kan kita buat menyerong. Mulai baris ke-6 sampai baris ke-11 lurus. Jadi nanti kan bentuknya ini menyerong ke atas, kemudian yang ini naik. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah kirinya. Jadi mulai baris 1 sampai baris ke-5 itu menyerong, semakin ke atas semakin serong gini ya teman-teman. Tapi baris 6 sampai baris 11 itu lurus, polanya lurus seperti ini. Jadi nanti kerahnya sebelum kita kasih ribbing bentuknya akan seperti ini. Ini untuk bagian depan. Sementara seperti ini dulu, kemudian kita buat dulu untuk bagian belakang. Bagian belakang kita buat dulu.
Untuk bagian belakangnya ini sama dengan yang depan dulu ya, awalnya 9 grani kita sambungkan dulu jadi satu, kita gabung jadi satu kan jadinya seperti ini. Sekarang mulai kita buat untuk bagian punggung ya, belakang ya, karena tadi kan depan kan kerah. Sekarang untuk bagian belakang punggung pada prinsipnya sama dengan yang depan, hanya saja ini tidak kita buat menyerong dulu. Jadi kita buat dari ujung sini, ujung kanan sampai ujung kiri, polanya sama dengan yang grani terakhir ini. Jadi kita buat dulu yang pertama. Satu DC dulu. Satu DC, tambahkan satu rantai, buat 3 DC di lubang depannya. Satu rantai lagi, 3 DC di lubang depannya. Seperti itu terus menerus. Jadi satu rantai 3 DC, satu rantai 3 DC sampai nanti di ujung sini. Di ujung sini ya teman-teman. Kita buat dulu satu rantai 3 DC, satu rantai 3 DC sampai di ujung sini. Teman-teman, sebelum lanjut ke sini, ini kan saya sudah sampai ke ini ya, lubang yang grani pertama ini. Nah, di sini kan ada pertemuan dua sudut grani. Di sini sama di sini. Ini kan tadi 2 grani, saya gabung di sini sambungannya. Nah, maka di sini akan ada 2 ujung grani. Khusus untuk yang bagian ujung grani ini, 2 ujung grani yang bertemu di sini, saya akan isi di sini 2 DC. Kemudian di sini di ujung yang satunya 2 DC juga. Jadi nanti khusus di ujung pertemuan 2 grani di sini ya teman-teman. Akan ada 4 DC, tapi 4 DC-nya itu 2 DC dari ujung grani yang satu yang sini, 2 DC-nya dari ujung grani yang sini. Jadi kita buat seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu biasa lagi satu rantai 3 DC lagi seperti pola yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja nanti pada saat di sini sama di pertemuan 2 grani, ujung-ujungnya kita isi dengan 2 DC, 2 DC. Teman-teman, saya sudah sampai ini ya, ujung, mau sampai ujung. Kemudian tambahkan satu rantai. Ujung di sini akan saya isi 1 DC saja, seperti tadi yang bagian depan. Jadi di ujung kita lihat ininya teman-teman, polanya lubangnya itu kita sesuaikan. Jadi kalau di sini sudah diisi 3 DC, maka di ujungnya kita isi 1 DC saja, jangan 3. Nanti kalau diisi 3 dia tidak bisa lurus. Ini 1 aja, tambahkan 1 rantai. Kemudian kita balik. Kemudian kan ini sudah lubang, bentuknya lubang seperti ini, maka kita isi 3 DC. Kemudian tambahkan 1 rantai, 3 DC lagi. Seperti itu terus menerus sampai ujung. Tapi nanti teman-teman perhatikan, yang tadi di sini pertemuan 2 ujung grani kan tadi kita buat 4 DC. Nah, ini nanti di sini kan kita isi 3 DC. Nanti rantainya 2 ya teman-teman sampai sini. Enggak 1 rantai tapi 2. Khusus pertemuan yang tadi 2 grani, 2 ujung grani. Di sini sama di sini
Kan ini setelah lubang kan kita isi 3 DC, biasanya kan tambahkan 1 rantai. Nah, ini karena ini tadi ada 4 DC di sini, maka rantainya kita buat 2 rantai, baru setelah itu 3 DC lagi, 1 rantai 3 DC, 1 rantai 3 DC. Baru nanti setelah 3 DC di sini ya, setelah 3 DC di sini tambahkan 2 rantai lagi. Karena ini kan ujung pertemuan 2 grani tadi, kita buat 4 DC di sini. Biar rajutannya tidak mengkerut. Lakukan seperti itu sampai baris ke-8. Jadi kita buat lurus ya teman-teman, lurus ke atas baris 1 sampai baris ke-8. Kita buat dulu. Teman-teman, saya sudah selesai membuat 8 baris. Naiknya ini ya teman-teman, jadinya seperti ini. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan untuk yang bagian sambungan yang tadi kita 4 DC itu lubangnya agak lebar sedikit dibandingkan dengan yang lain. Tapi tidak apa-apa, ini demi mendapatkan hasil rajutan yang lurus ya teman-teman. Ini sudah 8 baris naiknya. Untuk yang depan tadi kan kita naiknya 11 baris ya teman-teman. Ini ada yang menyerong 5, terus yang tidak menyerong yang lurus ke atas itu kan 6 baris. Jadi ada 11 baris. Nah, yang belakang juga 11 baris, tapi kan polanya beda. Dari baris 1 sampai 8 ini kan lurus ya teman-teman, kanan kiri lurus. Nah, sekarang mulai baris ke-9 sampai ke-11, jadi ada 3 baris. Itu kita hitung dulu untuk yang depan bagian atas ini. Atas ini kita hitung ada berapa loop ya teman-teman ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 loop. Dari ujung sini sampai sini 20 loop. Maka untuk yang bagian belakang ini kita akan hitung 20 loop juga dari kanan dan 20 loop dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20-nya di sini. Kemudian dari kiri kita hitung juga 20 loop dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20-nya sampai sini. Nah, untuk baris ke-9 sampai baris ke-11 yang bagian belakang, kita akan membuat pola seperti ini, sama persis, tapi hanya mulai dari ujung sini, ujung kanan, sampai penanda ini saja. Ini nanti kita buat sebanyak 3 baris ke atas, kemudian yang dari sisi kiri juga sama, kita buat dari sini ke sini ya teman-teman, 3 baris ke atas. Jadi nanti total barisnya sama dengan yang depan, 11 baris, hanya saja polanya yang berbeda. Kita buat dulu untuk bagian belakang baris ke-9 sampai 11. Ini kan tadi kan baris 8, saya kan sampai sini ya teman-teman. Tinggal kita lanjutkan saja. Baris ke-9-nya kan naik 1 rantai. Kemudian kita buat 1 DC. 1 rantai, 3 DC kita masukkan sini. 1 rantai, 3 DC. 1 rantai, 3 DC lagi. 1 rantai, 3 DC,
kemudian 1 rantai. Nah, ini kan tadi penandanya di sini ya, teman-teman. Maka setelah kita buat 3 DC di sini, tambahkan 1 rantai, kemudian buat 1 DC di lubang yang kita kasih tanda tadi. Di sini. Nah, baris ke-9 jadi. Untuk memastikan, kita hitung dulu jumlah loopnya benar ada 20 atau tidak. Jadi kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Pas. Jadi ada 20 loop. Nah, ini baris ke-9. Kita lanjutkan naik 2 baris lagi. Jadi nanti ada 11 baris mulai dari yang tadi yang bawah itu ya, teman-teman. Kalau yang sebelah sini sudah jadi, nanti kita lanjutkan yang sebelah sini juga. Kita buat dulu. Teman-teman, saya sudah selesai membuat bagian belakang, sisi kanan dan kiri. Benangnya sisakan agak panjang ya, teman-teman. Ini nanti untuk menyambung bagian pundak depan dan belakang. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai menyambung bagian depan dan belakang. Tapi kali ini saya akan menyambungnya dari bagian luar. Kalau kemarin kan yang penyambungan graninya itu kan dari belakang gini ya, teman-teman. Jadi kita ambil dari bagian dalam. Tapi untuk bagian pundaknya saya akan menyambung dari bagian luar. Jadi seperti ini. Ini tetap bagian luar. Jadi akan saya sambung mulai dari sini. Dari sini sama, mau kanan dulu atau kiri dulu sama saja. Saya akan menggunakan jarum tapestri untuk menyambungnya. Kita masukkan tadi sisa benangnya yang saya potong tadi ya, yang agak panjang. Kita masukkan dulu ke jarum tapestri. Seperti ini. Nah, jadikan tadi loopnya sudah kita hitung sama 20 ya, teman-teman. Ini nanti harusnya ketemu seperti ini. 20. Sebentar, ini tak kunci dulu. Tadi yang bagian belakang. Nah, seperti ini. Ini 20 loop depan, 20 loop belakang. Langsung kita masukkan. Kita sambung dulu ya, teman-teman. Dihitung 20 loopnya dari mana. Kita tembus ke sini. Untuk bagian awal bisa kita ulangi ya, teman-teman. Jadi dari loop yang depan kita masukkan ke loop yang belakang. Kita lanjutkan seperti itu terus-menerus sampai nanti di ujung sini. Jelas nggak ya, teman-teman? Jadi loop depan kita masukkan jarumnya, kita tembus ke loop yang belakang. Tarik, ambil lagi loop yang depan, masukkan ke loop yang belakang, lagi ambil loop depan, ambil loop belakang, masukkan, tarik, seperti itu terus menerus sampai nanti di ujung sini. Kita buat dulu ya, teman-teman. Saya sudah selesai menyambung bagian bahu, bagian pundak depan dan belakang seperti ini jadinya.
Sisi satunya juga sudah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sekarang bagian depan sama belakang sudah digabungkan. Kemudian tambahan lagi untuk yang bagian belakang. Jadi ini bagian belakang, bagian bawahnya ini saya tambahi 3 row. Ini ya teman-teman, perhatikan. Ada tambahan 3 row, 1, 2, 3. Jadi polanya sama persis dengan yang atas ini tadi. Yang ini tadi kan yang atas 8 baris, 8 row. Kemudian yang bawah hanya 3 row. Bagian bawah hanya 3 row. Ini saya tambahkan karena untuk rompinya ini bagian belakangnya lebih panjang dari bagian depan. Jadi bagian belakangnya saya tambahkan 3 baris. 1, 2, 3. Teman-teman bisa tambahkan dulu. Ini saya sudah selesai. Jadi selesai menggabungkan untuk bagian bahu, bagian pundak tadi ya, sama menambahkan 3 baris untuk bagian belakang yang bawah. Bagian belakang bawah ditambahi 3 baris. Setelah bagian bawah 3 baris kita tambahkan, nanti kan posisi benangnya di sini ya teman-teman. Sekarang saya akan mulai membuat ribbing. Ribbing yang pertama kali saya buat adalah bagian belakang bawah. Jadi melanjutkan tadi benangnya, yang tadi kan sudah kita tambahkan 3 baris, maka posisi benang di sini. Nah, untuk membuat ribbing, langkah pertama, ini saya tambahkan 1 rantai dulu. Langkah pertama, saya akan membuat DC dari ujung sini sampai ujung sini. Masing-masing loop kita isi 1 DC. Jadi DC ini posisinya dari dalam ya teman-teman. Ini kan rajutan bagian dalam. Nah, kita buatnya seperti ini dari sini. Kita buat DC, masing-masing loop kita isi 1 DC. Jadi kita buat DC masing-masing loop kita isi 1 DC ya teman-teman. Kita buat dulu DC dari ujung sini sampai ujung sini. Kita buat dulu ya. Saya sudah selesai membuat DC 1 baris dari ujung sini sampai sini ya teman-teman. Sekarang kita balik, tambahkan 1 rantai dulu. Kemudian kita balik. Untuk ribbing kali ini saya akan menggunakan front post back post. Jadi tadi baris pertama DC, sekarang untuk baris kedua saya akan mulai dengan front post double crochet. Front post ya teman-teman. Kemudian loop depannya back post. Jadi front post back post back post seperti itu terus menerus. Depannya lagi front post karena tadi setelah benar front post tadi kan back post. Setelah front post back post lagi. Jadi front back seperti itu terus menerus. Tadi habis back post, sekarang front post lagi. Back post lagi. Front post lagi. Back post lagi. Jadi polanya seperti itu terus menerus. Jadi untuk baris 2 ini untuk ribbing ya teman-teman, polanya front post back post seperti itu terus menerus. Kita buat dulu sampai ujung sini ya teman-teman. Jadi polanya front post back post seperti itu terus menerus. Kita buat dulu sampai ujung sini. Saya sudah selesai sampai ujung sini. Ini ya teman-teman. Ini tadi back post. Sebentar, saya ulang dari agak ke sini aja ya. Nah,
Ini tadi saya back post di sini. Kemudian habis back kan sekarang front. Kemudian untuk yang stitch terakhir back post. Nah, sekarang kita akan mulai baris ketiga ya. Naik. Tadi kan yang pertama DC semua. Terus ini tadi kan baris kedua. Sekarang kita mulai baris ketiga, tambahkan 1 rantai, kemudian balik. Nah, untuk baris ketiga, teman-teman perlu perhatikan. Karena ini kita jalannya bolak-balik ya, teman-teman. Ini di sini sudah kelihatan ya, terpola dari belakang gini. Jadi kan ini, berarti kan kalau dibalik gini, yang tadinya dari depan sini back post, begitu dibalik gini kan jadinya kelihatannya front post. Seperti ini. Nah, kita tinggal ikuti aja pada saat sudah dibalik ini. Jadi kan ini tadi yang terakhir ini tadi kan saya kan back post ya teman-teman. Begitu dibalik gini, dia jadi front post, lebih menonjol gini ya. Nah, kita ikuti aja. Berarti untuk baris ketiga, berarti kita yang pertama ini front post. Front post. Kemudian yang keduanya back post. Pokoknya ikuti yang sudah kelihatan. Jadi begitu menonjol ke depan seperti ini kan berarti front post. Ikuti front post. Selanjutnya berarti back post. Jalannya front post back post ya teman-teman. Polanya sama sih, sama yang tadi dengan yang baris kedua ya. Jadi front post back post, front post back post. Cuman kalau yang baris ketiga ini sebenarnya lebih mudah karena kita sudah bisa lihat gitu dari ini penampilannya, dari penampakannya ya. Jadi kan ini lebih menonjol gitu ke depan. Berarti kita ikuti aja front post. Kalau dia lebih ke dalam, ke belakang, berarti kita buat back post. Ini front post lagi. Back post lagi. Seperti itu terus menerus. Jadi front post, back post. Nah, ini kan tadi kita dari bagian dalam ya. Sekarang kita balik seperti ini. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Nah, ini untuk pola ribbingnya sudah mulai kelihatan seperti ini. Kita lanjutkan sampai ujung sini. Ini kan berarti baris ketiga ya teman-teman. Untuk ribbingnya ini nanti akan kita lanjut sampai baris keempat dulu ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kayak ribbing itu selera sih. Misalnya teman-teman merasa 4 baris kok masih kurang lebar, berarti bisa ditambahkan jadi 5 baris seperti itu ya. Nanti pilihan aja sih, opsional aja. Teman-teman mau bikin 4 baris atau 5 baris untuk ribbingnya. Jadi untuk DC yang baris pertama tadi sudah dihitung ya teman-teman. Jadi misalnya 4 baris ribbing berarti front post back postnya 3 baris. Untuk baris pertama kan DC. Kalau misalnya ribbingnya mau dibikin 5 baris berarti front post back postnya hanya 4 baris karena yang baris pertama kan DC tadi. Untuk bikin ribbingnya seperti itu ya teman-teman. Silahkan nanti untuk ribbing teman-teman tentukan sendiri mau 4 baris atau 5 baris, monggo terserah silahkan. Kemudian ini kan tadi kan untuk bagian belakang ya, bawah belakang gitu ya. Nanti dilanjutkan lagi untuk berapa barisnya untuk ribbing. Kemudian untuk bagian depannya sama, tekniknya sama persis seperti itu. Seperti ini ya teman-teman. Ini kan bagian depan, belum saya kasih ribbing lah. Nanti untuk DC-nya berarti dibalik gini. Dari sini dulu, DC-nya dari dalam ya teman-teman. DC pertama 1 baris, kemudian dibalik gini.
dari sisi luar, baru front post back post, terserah mau 4 baris atau 5 baris, nanti teman-teman tentukan sendiri. Nah ini kan berarti sudah selesai ribbing bagian belakang dan bagian depan, nanti kalau teman-teman sudah buat. Setelah itu lakukan ribbing untuk bagian samping kiri dan kanan. Ini kan tadi udah jadi ya teman-teman nih ribbingnya. Nanti saya tambah 1 baris atau 2 baris lagi nanti. Nah, kemudian untuk bagian sisi kanan dan kiri, nanti sebelum kita bikin DC, kita bikin SC dulu teman-teman. Jadi ini nanti kita kasih SC. Kalau ini kan sudah ini ya teman-teman, sudah membentuk loop di sini, kita tidak kesulitan membuat SC. Nah, nanti teman-teman yang perlu perhatikan itu pada saat di sekitar bahu. Sekitar bahu kan tadi seperti ini polanya. Nah, itu kan belum ada SC-nya. Belum ada loop-nya di sini. Kalau yang granny itu kan sudah membentuk loop ya, otomatis di sini kita tinggal ikutin aja, nanti bikin 1 SC dulu. Nah, pada saat di sini, pada saat sampai di bahu depan dan belakang, itu teman-teman nanti bisa tambahkan SC di masing-masing lubang ini ya teman-teman. Nih, masing-masing lubang ini buat 2 SC. Jadi masing-masing lubang, masing-masing baris ini ya teman-teman, baris ini buat 2 SC. Jadi nanti lebih mudah untuk membuat DC-nya. Kita buat dulu ya teman-teman. Teman-teman, saya sudah selesai membuat ribbing depan, belakang, dan samping. Ini untuk bagian depan, samping kanan, kemudian bawah, samping kiri. Sudah selesai semua. Ini belakang ya teman-teman. Ini kan jadinya seperti ini. Sambungan bagian bahu ada di sini. Jadi posisinya seperti ini. Untuk bagian samping kanan, kiri, dan depan, teman-teman sebelum membuat DC yang pertama bisa ditambahkan SC dulu. Biar lebih rapi nanti DC-nya, biar bisa ditambahkan SC dulu untuk baris pertama. Di sini ini saya tambahkan SC dulu, baru DC sekali, kemudian baru front post back postnya 3 baris. Jadi untuk ribbing mulai DC yang pertama itu ada 4 baris. Jadi DC yang pertama, kemudian front post back postnya ada 3 baris. Kalau sama SC-nya berarti hitungannya 5 baris. Tapi kalau kita hitungnya dari DC saja berarti 4 baris. DC sekali, kemudian front post back postnya 3 baris. Jadi total 4 baris untuk DC yang pertama. Dihitung dari DC yang pertama ya teman-teman. Jadi seperti ini penampakan depannya. Bagian depan lebih pendek dari bagian belakang. Karena pola awalnya kan memang sudah seperti itu ya, bagian belakangnya kan kita tambahi. Jadi nanti jadinya tetap seperti ini, bagian depan lebih pendek dibandingkan yang bagian belakang. Untuk ribbing kanan, kiri, depan, belakang sudah selesai. Sekarang saya akan lanjutkan membuat ribbing bagian leher. Kita mulai dari bagian belakang ya teman-teman. Jadi kan ini kalau dibuka seperti ini. Nah, bagian belakangnya kan sini. Untuk langkah pertama kita buat SC dulu, memutari leher. Jadi kita mulai nanti dari bagian belakang, biar nanti sambungannya terlihat lebih rapi. Ini kan sambungan bahunya di sini ya teman-teman. Jadi kita mulai dari sini saja. Karena ini DC, setiap lubangnya saya akan isi dengan 2 SC. Saya akan mulai dari sini.
Saya akan mulai buat 2 SC. 2 SC di setiap lubangnya ya teman-teman, karena ini DC tadi kita buatnya. Di sini juga kita buat 2 SC. Jadi masing-masing lubang ini kita buat 2 SC. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan, pada saat di ujung di sini, jadi di siku nanti akan ada 4 siku, depan 2, belakang 2. Jadi kan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan di siku ini. Di siku ini kita lakukan tok. 3 kita jadikan 1. 3 kali tok ya teman-teman. Nah, ini kan tadi kan awalnya kan saya membuat 2 SC. Saya tarik 1 dulu karena saya akan melakukan tok. Jadi di lubang ini saya buat 1 SC dulu saja. Setelah itu saya akan membuat SC lagi tapi tok bersama 2 lubang lainnya. Seperti ini. Baru kita tarik. Ini tadi yang lubang ini kan harusnya diisi 2, tapi saya sudah lakukan tok sekali di sini tadi, SC 1 kali, maka tinggal kita isi SC tambahin 1 aja. Kemudian kita buat SC seperti biasa. Karena ini kan udah terpola ya teman-teman. Jadi kita ikutin aja, sudah ada loopnya. Kita buat SC memutar sampai ujung sini ya teman-teman. Ini kan siku. Nah, kita buat SC sampai sini. Nanti pada saat di sini, di ujung ini, di siku ini, sama kita lakukan tok, 3 kali tok. Jadi nanti 1 ambil sini, 1 sini, 1 sini kita tok. Sama seperti ujung sini tadi ya teman-teman. Kemudian kita buat SC lagi seperti biasa. Nanti setiap lubang kita isi 2 SC. Setiap lubang 2 SC. Di sini juga 2 SC ya teman-teman. Setiap barisnya di sini kita isi 2 SC. Kemudian nanti ketemu siku lagi bagian depan di sini dan di sini. Itu kita tok juga. Kalau yang di bagian sini ini jalannya biasa. Setiap lubang atau setiap baris kita isi 2 SC. Kemudian sampai sini kita tok. Sampai sini kita tok. Kemudian kita jalan lagi sampai ketemu nanti di yang pertama kali kita buat di sini. Kita buat dulu teman-teman. Saya sudah sampai di sini. Ketemu dengan tadi yang SC pertama. Saya akan lakukan slip stitch. Kemudian tambahkan 1 rantai. Kemudian buat DC. Jadi untuk leher ini jalannya memutar terus ya teman-teman. Nanti sampai sambungan sampai di sini slip stitch dulu, baru tambahkan 1 rantai, kemudian jalan lagi. Jadi sedikit beda dengan ribbing kanan kiri tadi. Kalau ribbing kan jalannya kita bolak-balik. Karena ini polanya tidak melingkar tapi kita jalannya bolak-balik. Tapi kalau untuk bagian leher ini ribbingnya kita jalannya memutar terus-menerus. Jadi polanya ikuti saja untuk pola bawahnya. Jadi sama persis dengan ribbing kanan dan kiri. Untuk polanya kita buat DC dulu 1 putaran. Kemudian nanti slip stitch, kemudian tambahkan 1 rantai, kemudian front post, back post sebanyak 3 baris, 3 row. Jadi setelah SC memutar tadi, yang pertama tadi ya teman-teman, jangan lupa di masing-masing siku di tok, tadi seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Kemudian setelah itu kita buat 1 DC memutar, melingkar 1 baris DC. Kemudian setelah itu lakukan slip stitch dan tambahkan 1 rantai.
Kemudian buat front post, back post untuk baris kedua, ketiga, dan keempat setelah DC yang satu ini. Jadi langkahnya sama persis dengan pada saat kita membuat ribbing kanan, kiri, depan, belakang. Kita buat dulu ya teman-teman, jangan lupa 1 DC. Nanti kalau udah sampai sini lagi lakukan slip stitch, naik 1 rantai, kemudian kita buat front post, back post sebanyak 3 baris. Tinggal kita ikuti saja masing-masing loop yang tadi SC sudah kita buat, masing-masing loopnya kita isi 1 DC ini, kemudian nanti front post, back postnya mengikuti DC yang ini. Kita buat dulu ya teman-teman untuk ribbing bagian lehernya. Teman-teman, saya sudah selesai membuat ribbing bagian leher ya teman-teman. Jadi seperti ini. Untuk lehernya sudah selesai. Sekarang tinggal membuat tali bagian samping rompi. Tali bagian samping di sini. Saya akan membuat talinya posisinya di ini. Jadi antara grani kedua dan ketiga dari atas atau ke satu dan kedua dari bawah ya teman-teman. Jadi posisinya di sini. Lurus di sini, saya akan membuat talinya, tapi saya akan buat dari sisi dalam sini teman-teman. Jadi tidak lurus dengan loop yang di sini, tapi agak masuk sedikit biar nanti pada saat dipakai ribbing yang bagian depan ini tetap kelihatan rapi. Jadi kita mulai membuat ribbingnya, bukan ribbing, membuat tali. Ambil dari ribbing yang di sini, di bagian dalam ya teman-teman. Untuk talinya, saya akan memakai SC saja. Jadi SC bolak-balik. Karena ini ribbingnya sudah front post, back post, maka saya akan membuat talinya menggunakan SC saja. Kita mulai untuk membuat talinya ya teman-teman. Jadi saya akan ambil sisi dalam sini. Saya akan membuat 5 SC. Jadi kan tengah-tengahnya ini teman-teman. Berarti kan 5 SC-nya ini ya. Mulai dari sini tapi dari sisi dalam. Berarti kita ambil di sini. Ini ada bagian yang bisa kita ambil. Nah, jadi di sini kita buat SC dulu 1, kemudian yang kedua di sini ya, di tiangnya 2, 3-nya ambil di sini, 3, 4, ambil lagi yang bagian dalam sini, 5. Sudah ada 5 SC di sini. Sekarang kita naik, tambahkan 1 rantai, kemudian kita balik, kita buat 5 SC lagi. Seperti itu terus menerus ya teman-teman. Jadi 5 SC bolak-balik kita buat sampai nanti talinya sepanjang kurang lebih 40 cm. Jadi memang saya buat agak panjang biar nanti pada saat setelah ditalikan itu masih ada sisa. Jadi masing-masing tali kita buat sepanjang kurang lebihnya 40 cm dengan menggunakan SC bolak-balik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kan ini ribbingnya. Nah, talinya posisinya agak di dalam seperti ini.
Nah, seperti ini. Jadi nanti pada saat dipakai, ditalikan itu posisi ribbing masih tetap rapi seperti ini. Nah, agak menjorok ke dalam ya teman-teman, mulainya seperti ini. Kita buat dulu talinya sampai kurang lebih 40 cm. Jadi nanti kita akan buat talinya itu 4 ya teman-teman, 4 itu di masing-masing sisi. Jadi satu sisi di bagian depan kiri, kemudian satu lagi nanti di bagian kiri belakang, kemudian satu lagi nanti di bagian kanan depan di sini, kemudian satu lagi nanti di kanan belakang di sini, tapi buatnya dari sisi dalam sini ya teman-teman. Seperti itu. Ini tinggal buat tali saja. Talinya buat menggunakan SC bolak-balik sebanyak 5 SC seperti ini. Nanti tinggal dilanjutkan sepanjang 40 cm. Lakukan hal yang sama untuk bagian kiri belakang, kemudian kanan depan dari sini, kemudian juga kanan belakang dari sini. Nanti kalau talinya sudah selesai, berarti rompi ini sudah jadi ya teman-teman, siap dipakai. Bisa dikombinasi dengan kaos ataupun juga dengan hem kemeja gitu ya. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri mau dipakai kombinasinya dengan apa. Sekian tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Selamat mencoba dan bye-bye.